Di sini menjadi koordinator jalannya debat ini. Di belakang saya sudah ada 9 orang sebagai pemaparan materi dan penyampaian argumentasi. Jadi saya berikan waktu dan kesempatan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Oke, terima kasih. Saya Emilia Berselin dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Febiana Norma Yolenta Grandis sebagai speaker 2 dalam kelompok pemerintah. Perkenalkan, nama saya Sinjo Octavia Nuriakti sebagai speaker 3 dari kelompok pemerintah. Perkenalkan, nama saya Maria Delani Kampul dari kelompok LSM, speaker 1. Perkenalkan, nama saya Yohanes Carlos Damarsani dari kelompok 3, anggota SM. Perkenalkan, nama saya Yohanes Alexandro Raimundo dari kelompok LSM sebagai pembicara 3. Oke, terima kasih. Dan saya akan memperkenalkan nama-nama di kelompok kami. Yang pertama, Yohanes Panggarwarta sebagai pembicara 2, Aprilia Carolina Ratna Sarijem pembicara 3, Yohana Carinai sebagai pembicara 1, Marianus Rosarius Saputro Tuo, Sisilia Graciani Aprinan Wanam Demetrius Jahaduk sebagai pengumpulan fakta. Oke, terima kasih. Oke, kita akan masuk ke sesi pertama, yaitu pemaparan dari kelompok pemerintah dengan waktu maksimal 5 menit. Yang berkunjung serta adanya berbagai event-event yang dilaksanakan di Labuan Bajo. Peningkatan ini tentunya berpengaruh juga terhadap kebersihan lingkungan, yakni dengan munculnya sampah di mana-mana. Menurut catatan BPOLBF 2021, rata-rata timbunan sampah di Labuan Bajo sekitar 1.124 meter kubik per hari, di mana ketika dihitungkan sekitar 13 ton per hari. Lalu apa sih sampah itu dan dari mana sampah berasal? Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah seringkali mengacu kepada material sisa yang tidak diinginkan atau tidak bermanfaat bagi manusia setelah berakhirnya suatu kegiatan atau proses domestik. Untuk buangan industri, material yang tidak diinginkan biasanya disebut dengan limbah industri. Beberapa jenis sampah, yang pertama sampah alam, yang kedua sampah manusia, yang ketiga sampah konsumsi, yang keempat limbah radioaktif. Persoalan sampah tidak henti-hentinya untuk dibahas karena berkaitan dengan pola hidup serta budaya masyarakat itu sendiri. Kota Labuan Bajo adalah salah satu kota yang mengalami pertumbuhan penduduk, dua ekonomi yang cukup memicu meningkatnya kegiatan jasa industri, bisnis dan sebagainya di wilayah Labuan Bajo sehingga akan memicu meningkatnya produksi limbah buangan atau sampah. Upaya pemerintah dalam menangani dan menjaga kebersihan di Labuan Bajo dengan telah direalisasikan dalam beberapa upaya. Yang pertama, pemerintah sudah membangun pusat pengelolaan sampah terpadu dalam mengatasi sampah di Labuan Bajo yang berlokasi di Desa Barloka. Yang kedua, selain membangun fasilitas pengelolaan sampah terpadu, pemerintah pusat juga memberikan bantuan berupa 8 kendaraan pengangkut sampah dan serta memberikan 40.000 bibit tanaman dan jaring penangkap sampah di sekitar Laut Labuan Bajo. Yang ketiga, pemerintah mendorong kerjasama antar pemerintah dan masyarakat melalui sosialisasi lewat penyuluhan lalu didukung kegiatan lainnya agar masyarakat mempunyai kesadaran melestarikan lingkungan. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan dengan pemaparan materi dari pembicara 1 masyarakat. Upaya pemerintah dalam menjaga kebersihan lingkungan di Labuan Bajo. Ketika bicara masalah sampah dan kaitannya dengan bagaimana pengelolaannya, maka tak lepas dari peran pemerintah, baik itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sampah menjadi masalah baik itu dari sudut sosial, ekonomi, dan ekologi, serta budaya. Aspek pemerintah daerah sekarang dituntut harus mengelola sampah dengan baik dan benar. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Pemerintah daerah dituntut dalam pengelolaan sampah memiliki maksud dan tujuan untuk
meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, serta menjadikan sampah sebagai sumber energi alternatif. Pokok kebijakan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah mengatur tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik. Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam undang-undang ini berdasarkan asas tanggung jawab, asas keberlanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Kemudian muncul lagi Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Nasional atau Jaktranas tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Pedoman dari Perpres tersebut akan digunakan sebagai acuan oleh pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten atau kota dalam menetapkan kebijakan dan strategi daerah atau Jakstrada. Jakstranas dan Jakstrada ini akan menjadi rencana induk pengelolaan sampah nasional dan daerah yang struktur pencapaiannya secara bertahap sampai 2025. Paradigma penting dalam Perpres Jakstranas adalah konsep pengurangan sampah di sumbernya, yaitu 30% pada 2025. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjutkan dengan pembicara satu dari LSM. Upaya pemerintah dalam menjaga kebersihan lingkungan di Labuan Bajo. Masalah sampah sampai sekarang masih menarik untuk dibicarakan dan diperhatikan. Artinya, dengan sampah saja, kita sudah dapat membayang bahwa sampah adalah sumber penyakit. Semuanya harus bersih, bebas dari kuman-kuman. Tidak mungkin kita harus berpura-pura masa bodoh dengan sampah. Sampah merupakan hasil akhir dari segala sesuatu tingkah laku manusia yang bisa dimanfaatkan kembali ataupun tidak. Banyak aktivitas di tingkat rumah tangga sehingga produksi rumah tangga pun meningkat. Artinya, terjadi peningkatan sampah karena terjadi peningkatan jumlah yang konsumsi, baik pada tataran kota besar sampai pada kota-kota kecil, salah satunya adalah kota Labuan Bajo. Kota Labuan Bajo merupakan kota premium yang dikenal sebagai kota pariwisata. Dengan demikian, bisa meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berada di dalamnya. Lingkungan bersih akan membuat udara segar, sehingga orang-orang yang tinggal di lingkungan tersebut senantiasa sehat dan juga mengurangi resiko penyakit menular. Kami sebagai lembaga swadaya masyarakat akan membentukkan organisasi masyarakat atau memberi saran kepada masyarakat agar peduli terhadap lingkungan. Pembentukan organisasi ini bertujuan untuk mengurangi sampah baik di pemukiman masyarakat maupun di destinasi wisata yang ada di Labuan Bajo. Penerapan ini tidak membutuhkan biaya yang banyak. Yang terpenting adalah kemauan dalam melakukan komitmen tersebut. Mulai dari hal terkecil seperti menggunakan barang daur ulang untuk mengurangi penggunaan sampah yang banyak. Pembentukan MPS menjadi salah satu solusi untuk mengurangi sampah baik di pemukiman masyarakat maupun di lokasi-lokasi wisata. Tegas Kepala Balai Taman Nasional Komodo Bapak Budi Kurniawan SHW. Lebih lanjut, Kepala Balai Taman Nasional Komodo mengharapkan bantuan dan peran serta aktif berbagai pihak baik Pemda Manggarai Barat, masyarakat, pelaku wisata maupun lembaga swadaya masyarakat untuk bekerjasama menangani sampah di Taman Nasional Komodo. Dengan demikian, Kota Labuan Bajo akan terlihat kota yang ramah tamah terhadap lingkungan, sehingga para wisatawan atau masyarakat akan merasa nyaman pada lingkungan di Labuan Bajo. Ya, Oke, sekarang kita akan masuk ke sesi yang kedua, yaitu sesi penyampaian argumentasi dari pembicara dua kelompok pemerintah.
Baik, dari mosi yang dibacakan oleh speaker satu kelompok masyarakat, saya ingin bertanya mengenai hak dan kewajiban dari masyarakat. Apakah hak dan kewajiban masyarakat mengenai sampah sudah direalisasikan? Maksudnya begini, masyarakat itu sudah ingin mendapatkan hak mereka untuk lingkungan bersih ataupun daerah yang bersih. Tapi apakah mereka sudah menjalankan mereka punya kewajiban untuk turut serta membersihkan dan melestarikan lingkungan sekitar mereka? Terima kasih. Oke, saya berikan kesempatan untuk pembicara 3 dengan waktu 3 menit. Oke, saya akan menjawab tanggapan dari pembicara 2 kelompok pemerintah bahwa kewajiban yang masyarakat sudah menjalankan kewajiban dengan ikut serta dalam menjaga lingkungan. Contohnya masyarakat yang ikut memungut kegiatan memungut sampah, terus membayar uang iuran pembuangan sampah kepada Dinas Lingkungan Hidup juga sudah dijalankan oleh masyarakat. Terkait dengan itu sendiri, karena di sini bukan hanya masyarakat sendiri yang berpartisipasi dalam penjagaan lingkungan, tetapi juga di sini dari kelompok masyarakat sendiri menuntut kewajiban pribadi dari tiap-tiap pemerintah yang berkaitan dengan kebersihan lingkungan, seperti pemerintahan lingkungan hidup. Karena di sini masih ada juga tindakan-tindakan dari pemerintah sendiri yang tidak mengindahkan menjaga lingkungan. Terima kasih. Apakah ada tanggapan? Saya berikan waktu 1,5 menit untuk memberikan tanggapan. Berikan contoh yang konkret itu apa yang dilakukan pemerintah sehingga mereka tidak ikut campur dalam mewujudkan lingkungan bersih. Mereka membuat lingkungan itu tidak indah seperti yang saudara katakan tadi. Dan apa upaya kalian itu untuk mengajak masyarakat sekitar kalian atau lingkungan kalian itu untuk melindungi lingkungan dari sampah mulai dari hal-hal kecil? Silakan. Untuk waktunya saya berikan 2 menit untuk menjawab. Sampah yang tidak diambil oleh pemerintah itu sering terjadi di pasar, contohnya Pasar Baru sama Pasar Raya Sambi. Itu tuh biasanya diambil pagi sore, tapi sering terjadi bahwa sore tidak diambil, bahkan pagi. Jadinya terjadi penumpukan sampah yang mengakibatkan bau sekitar situ. Terus bagaimana cara kami mengajak masyarakat ikut menjaga kebersihan itu sudah kami jalankan. Dengan jika kami melihat sampah, kami mengangkat itu, mengangkat sampah itu. Selebihnya juga kalau berkaitan dengan masyarakat sendiri, seperti yang kita dengar dari pembicara dari LSM sendiri, mereka akan membuat organisasi. Mestinya organisasi itu sendiri akan turun ke masyarakat. Dari situ masyarakat akan tahu bagaimana cara kita menjaga lingkungan yang baik dan asri. Terima kasih. Apakah ada tanggapan? Oke, jadi seperti yang kami ketahui bahwa pemerintah ini telah membentukkan organisasi pasukan kuning. Nah, jadi seperti yang kami ketahui bahwa masyarakat ini tidak terlalu peduli terhadap lingkungan, karena masyarakat ini sangat lalai terhadap sampah-sampah yang ada di sekitar Labuan Bajo ini. Oke, saya berikan waktu 2 menit untuk menjawab. Terima kasih dari pihak LSM. Seperti yang kita ketahui di Labuan Bajo sendiri, bukan hanya ada masyarakat, tapi juga ada instansi pemerintah dan juga ada instansi yang disebut dengan perhotelan. Sampah sendiri Bapak tidak hanya dari masyarakat, tetapi juga dari perhotelan. Kenapa yang di sini yang kita bahas hanya masyarakat, tetapi kita tidak membahas masalah sampah yang ada di perhotelan atau di dunia-dunia industri? Terima kasih. Tapi kan seperti yang kita ketahui bahwa kehidupan sehari-hari ini lebih banyak dari masyarakat, ya, masyarakat yang mengelola yang memproduksi sampah. Ya,
kebanyakan masyarakat hari ini. Oke, sudah dijawab. Ada tanggapan? Saudara, kasih kesana dulu. Lalu untuk perhotelan itu tadi, karena kan di setiap hotel pasti ada untuk menyimpan sampahnya, Kak. Jadi ketika pemerintah misalnya pasukan kuning itu, pastikan mereka pergi untuk mengambil sampah-sampah tuh, seperti halnya di hotel misalnya Meorora, pastikan hotel yang di Meorora itu mereka angkut membawa ke depan, lalu petugas yang pasukan kuning itu mengangkutnya, begitu. Itu jadi untuk perhotelan. Mengenai pengangkutan sampah yang di pasar itu mungkin hanya soal waktu saja. Tapi intinya masyarakat atau penjual yang di pasar itu harus punya kesadaran bahwa yang menangani sampah di pasar itu bukan hanya pemerintah, harus mereka sendiri juga. Terus yang kami lihat beberapa fakta di pasar itu banyak masyarakat yang mengumpulkan sampah organik dan anorganik ke dalam suatu tempat. Terus untuk masalah waktunya, entah pemerintah itu mengangkut sampah pagi atau sore, itu ya intinya kan mereka tetap mengangkutnya dan tidak pernah sampah menumpuk banyak ton di pasar. Oke, agar tidak memperpanjang waktu, jadi setelah ini saya memberikan waktu kepada kawan untuk menjawab semua pertanyaan tadi dalam waktu 4 menit, dan kita lanjutkan untuk argumentasi dari masyarakat. Terima kasih. Pertama-tama saya akan menjawab argumentasi dari pemerintah terkait waktu. Kalau kita bicara soal waktu, masyarakat juga perlu waktu untuk belajar mengenai sampah. Dari situ kita akan punya sikap lalai. Kan butuh waktu untuk belajar, butuh waktu untuk melakukan sesuatu. Kalau terkait sampah yang menumpuk, pada saat pengangkatan membutuhkan waktu, itu akan mengakibatkan pencemaran udara. Dan yang terjadi juga, kenapa masyarakat itu membuang sampah pada satu tempat tidak sesuai jenisnya? Apakah dari pemerintah sendiri menyediakan tempat sampah berdasarkan jenisnya? Apakah itu ada penyuluhan terkait dengan masyarakat? Kalau yang warna ini khusus sampah ini dan untuk ini. Seperti yang kita lihat, itu hanya diletakkan oleh pemerintah dan tidak diinformasikan kepada masyarakat terkait dengan informasi dan kegunaan dari jenis-jenis sampah. Dan juga terkait masalah pengangkutan. Itu kan adalah bagian dari pekerjaannya mereka. Itu adalah bagian dari kelalaian dari pemerintah. Kalau kita sudah mempunyai satu pekerjaan satu bidang, kita pasti tahu kapan kita harus melakukan, kapan kita harus berhenti. Terkait kelalaian sampah itu sendiri, sepenuhnya dari kelompok masyarakat ingin menyalahkan dari pemerintah. Dan juga untuk LSM yang menyatakan bahwa kegiatan produksi terbesar itu dari masyarakat. Bisa kita bilang dalam satu masyarakat, satu hari itu bisa dikatakan misalnya, ambil sebuah contoh, masyarakat itu hanya mengonsumsi bahan-bahan organik. Yang misalnya hanya makan sayur, makan pisang, itu kan mudah terurai. Sementara di perhotelan banyak permintaan berupa ada yang makanan-makanan berat atau makanan luar, bahkan dari hotel sendiri limbahnya itu lebih besar. Apakah dari LSM sendiri tahu di mana limbah-limbah dari perhotelan itu dibuang? Apakah dari pemerintah juga tahu? Apakah dari perhotelan sendiri menerapkan pembuangan limbah itu pada tempatnya? Terima kasih. Apakah dari kelompok LSM dan kelompok pemerintah ada tanggapan? Ada. Jadi ini adalah tanggapan terakhir dari sesi kedua, dan kita akan lanjutkan dari argumentasi dari masyarakat. Baik, terima kasih. Mengenai sampah organik dan non-organik itu tadi, pas kakak bilang pemerintah tidak memberikan sampah sesuai dengan memberikan tempat sampah sesuai dengan jenisnya. Tapi pemerintah sudah pemerintah tidak memberikan arahan bahwa misalnya yang warna hijau. tapi kan itu dituliskan di tong sampah itu organik dan non organik. Hanya saja masyarakat tidak tahu organik itu di mana dan non organik itu di mana. Yang pertama itu, kalau kita balik lagi kepada tema kita hari ini upaya pemerintah.
Dari tema sendiri kita harus tahu peran penting di Labuan Bajo untuk menangani sampah itu sendiri dari siapa. Dan pertanyaan yang kedua, kenapa pemerintah sendiri banyak melakukan sosialisasi terkait sampah hanya pada sekolah-sekolah, bukan kepada masyarakat? Ini juga berlaku untuk LSM, pertanyaannya. Dan pertanyaan ketiga, untuk pemerintah dan LSM juga. Apa upaya dari pemerintah dan LSM terkait dengan tempat pembuangan akhir yang berada di Warloka? Itu kan sendiri lama-kelamaan akan mencemari lingkungan. Bagaimana sikap yang diambil dari pemerintah dan LSM untuk menangani kasus tersebut? Terima kasih. Oke, jadi untuk pertanyaannya saya berikan kepada kelompok pemerintah untuk menjawab. Saya berikan waktu 30 detik untuk berdiskusi. Sosialisasi di lingkungan sekolah dan di mana? Tidak di kebanyakan di sekolah, tidak di masyarakat. Karena menurut kami itu pemerintah melakukan sosialisasi karena dengan harapan agar siswa itu dapat memberikan informasi atau memberikan ilmu kepada orang tua atau masyarakat di rumah mengenai pentingnya membuang sampah pada tempatnya dan tidak membuang sampah sembarangan. Dan juga anak sekolah itu juga merupakan produksi orang yang memproduksi sampah yang banyak juga. Lalu kenapa ini pemerintah tidak melakukan sosialisasi kepada masyarakat? Itu seharusnya pemerintah itu mengajak masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan itu tidak hanya melalui sosialisasi, tapi melalui media-media seperti poster ataupun spanduk di sekitar lingkungan masyarakat. Apakah saudara dulu kawan, mungkin dari pihak LSM sendiri sudah bisa untuk menjawab dari pertanyaan dari kawan? Sebagai LSM hanya mengikuti arahan pemerintah, karena kami sebagai LSM hanya sebagai organisasi sukarela. Kita membuang sampah di Warloka adalah tempat yang ditentukan oleh pemerintah yang membuat sampah di situ. Terima kasih. Pertama saya akan menanggapi dari pihak pemerintah. Berarti produk sampah terbesar di Labuan Bajo ini dari anak sekolah. Tapi tadi menyatakan terbesar. Jika berada di luar instansi atau sekolah tersebut, dia juga merupakan sebagai masyarakat. Jadi di sini anak sekolah itu memproduksi sampah itu bukan hanya di sekolah, tapi di luar sekolah juga dia memproduksi sampah. Di luar sekolah dia sebagai masyarakat dan juga sebagai anak sekolah. Dan juga kami sebagai LSM bukan hanya dibentukkan oleh pemerintah, kami hanya organisasi sukarela dan diarahkan oleh pemerintah dan mengikuti peraturan yang ditentukan oleh pemerintah tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan kawan untuk memberikan tanggapan. Terima kasih. Yang pertama saya ingin menanggapi tentang masyarakat dan anak sekolah. Tadi kan yang kalian bahas pertama itu anak sekolah. Berarti yang kami maksud itu ada instansi. Terus yang kedua kalian kaitkan masyarakat, instansi dan bukan instansi. Kejelasan jawaban dari pemerintah sendiri itu seperti apa? Mohon diberi kejelasan lagi. Terkait untuk ini LSM, mohon maaf, kenapa jawaban kalian itu berputar-putar? Di sini masyarakat seakan dipersalahkan, sementara jawaban dari kedua pihak tersebut tidak bisa mempertanggungjawabkan jawabannya sendiri. Mohon beri kejelasan agar di sini masyarakat tidak dipersalahkan. Terima kasih. LSM atas pernyataannya ke kawan.
Tadi sama yang dari kawan tadi kan IT tadi kan bilang bertanya apakah LSM dibentuk oleh pemerintah. Makanya kami menjawab, kami sebagai LSM bukan hanya dibentuk oleh pemerintah. Kami hanya organisasi sukarela dan diarahkan oleh pemerintah. Terima kasih. Silakan ke kawan untuk menjawab. Sebelum melakukan debat ini, apakah kalian tahu apa itu LSM sendiri? Tahu? Tahu? Pertanyaan pertama, jelaskan apa itu LSM. Yang saya ketahui, LSM itu adalah bagian dari pemerintah. LSM itu bekerja sama dengan pemerintah, bukannya organisasi yang disuruh pemerintah. Disuruh dan bekerja sama itu beda. Tolong perhatikan baik-baik. Yang kalian begini, kalian tunggu perintah. Oke, mungkin itu agak lewat soalnya itu. Saya bertanya di sampah rumah tangga itu, apakah masyarakat sadar akan sampah rumah tangga? Karena kan banyak sekali sampah rumah tangga itu, sehingga membuat lingkungan sekitar kotor dan tidak sehat. Banyak sekali kayak misalnya banyak penyakit diare begitu. Bagaimana? Kami menyadari bagaimana itu kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan. Contohnya, untuk saya punya contoh kan, dengan tidak adanya sampah yang menumpuk. Terus kami misalkan mana sampah organik dan anorganik. Yang anorganik itu kami kumpul, terus kami taruh di tempat sampah yang sudah disediakan. Gitu. Kalau yang organik kami jadikan pupuk. Itu di lingkungan kami dibuat. Yang berikutnya juga di lingkungan masyarakat, seperti di rumah saya sendiri, misalkan kami ada kios. Untuk mengurangi sampah sendiri, kami menjual kardus-kardus dan kaleng-kaleng yang bekas dari kios. Itu adalah salah satu cara kami untuk tidak membuat sampah itu menumpuk. Itu akan kami jual ke pengepul dan dari situ kan nanti sampah itu akan diolah kembali dan bisa digunakan menjadi barang-barang. Terima kasih dari kelompok masyarakat. Apakah ada tanggapan dari kelompok pemerintah dan LSM? Saya berikan waktu 1,5 menit untuk memberikan tanggapan. Lalu bagaimana dengan masyarakat umum? Karena kan banyak sekali masyarakat yang tidak memilah sampah begitu. Oke. Sebelum itu mungkin ada tanggapan dari pihak LSM? Oke, dan masih banyak masyarakat yang lalai dengan sampah. Contohnya kan mereka sering buang sampah itu di sembarangan tempat. Masih banyak. Kalau dilihat dari untuk keseluruhan masyarakat sendiri, seperti dari data salah satu ini tadi, kita bisa lihat di sini ada 13 ton sampah per hari. Dan ini juga belum ada kejelasan 13 ton ini bersumber dari mana-mana saja. Pasti diyakinkan dalam 13 ton ini terkait ada sampah masyarakat, ada sampah rumah tangga, dan ada sampah dari perusahaan. Dari kelompok masyarakat sendiri, kami sendiri tidak bisa mengetahui apakah di rumah sebelah atau tetangga kampungan bagian dari masyarakat membuang sampah pada tempatnya. Gitu. Sehingga untuk pertanyaan terperincinya sendiri, kami tidak tahu berapa besar yang dihasilkan dari sampah rumah tangga. Ini sebenarnya kami bertanya balik kepada pemerintah sendiri, karena dalam penjelasan kalian yang sampah 13 ton itu tadi, mestinya kan kalian tahu terperincinya dari mana 13 ton yang dihasilkan per hari ini. Dan juga pertanyaannya saya, apakah dari pemerintah sendiri memerhatikan rumah sakit yang membuang sampah medis pada tempatnya? Tolong dijawab. Oke, apakah ada tanggapan dari pemerintah? Saya berikan waktu 15 detik untuk berdiskusi. Saya berikan waktu 2,5 menit untuk memberikan tanggapan.
Baik, terima kasih. Mengenai sampah medis itu di rumah sakit, itu tentunya sampah medis itu ada tong sampahnya sendiri. Begitu. Jadi tidak mungkin sampah medis tercampur dengan sampah yang lain. Oke. Saya berikan tanggapan dari pemerintah. Tapi sebelum itu, mungkin ada tanggapan dari pihak LSM. Oke, tidak ada. Jadi lanjutkan ke masyarakat. Terkait sampah medis sendiri, dalam beberapa kesempatan seperti yang kita lihat di berita, masih ada rumah sakit yang membuang squid itu sembarangan tempat, dan itu dicampur dengan sampah-sampah yang dibuang ke TPA. Itu sendiri kan akan menyebabkan penyakit. Penularan penyakit itu bisa terjadi melalui apa saja. Squid yang bekas suntikan saja bisa menyebabkan penyakit, apalagi jika kita tersentuh. Saya ingin menambah pertanyaan dulu kepada LSM sama pemerintah. Tadi LSM sudah mengatakan bahwa mereka itu bersosialisasi masyarakat di pulau. Terus bagaimana tanggapan kalian tentang banyaknya sampah yang dibawa ke pantai-pantai sekitaran Labuan Bajo yang ada dari pulau sekitaran Labuan Bajo? Apakah hanya menunggu masyarakat atau anak sekolahan mengadakan acara untuk memungut sampah di pantai? Oke, apakah ada tanggapan? Saya berikan 1,5 menit untuk memberikan tanggapan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok masyarakat. Itu berita dari mana yang Anda dapat itu? Karena yang kita bicarakan pada hari ini itu khusus untuk Kecamatan Komodo. Jadi berdasarkan fakta yang kami lihat itu pihak rumah sakit itu memilah sampah medis yang sekali pakai itu dengan secara baik dan benar. Lalu jawaban dari kakak untuk speaker 3 mengenai sampah di pantai-pantai. Seharusnya masyarakat sadar sendiri akan buangnya sampah itu. Tidak tunggu dulu, tidak tunggu untuk pemerintah melarang, tidak tunggu pemerintah turun dulu baru sama-sama memungut sampah itu. Seharusnya masyarakat sendiri yang sadar akan membuang sampah itu. Sudah tahu ada tempat sampah lalu masyarakat lagi membuang sembarangan. Terima kasih dari pihak pemerintah. Mungkin ada dari pihak LSM. Kan banyak sampah yang dari laut gitu. Oke. Jadi kami sebagai LSM di sini ingin bekerjasama antara masyarakat, pemerintah dan LSM ini untuk bisa mengurangi penggunaan untuk bisa menyadarkan diri agar bisa mengurangi penggunaan sampah atau tidak membuang sampah di laut-laut. Saya berikan waktu 1,5 menit untuk menanggapi semuanya. Yang pertama itu saya dapat info dari Labuan Bajo sendiri. Pas yang pertama itu pas saya ke puskes, baru pertama kali ke puskesmas Labuan Bajo, pas ditaruh dalam plastik. Kalau kita kembali lagi ke fisika atau ke pelajaran kita, bukankah kalau beratnya itu akan pecah? Masa sampah cair ditaruh dalam plastik? Nanti kan karena yang saya tanya itu yang cair, bukan yang berat. Mohon perhatikan, karena tadi sudah mengulang pertanyaan dan kalian bilang iya. Yang saya tanyakan sampah cairnya, bekas cucian, dan kalian jawab iya. Seperti itu yang saya tanyakan. LSM sendiri. Ada pihak pemerintah. Waktu 1 menit. Baik, terima kasih. Yang disaring itu tadi di air itu sisa-sisa makanan kecil, sisa-sisa makanan terus disaring. Habis itu airnya itu kan ada pembuangannya. Karena sebelum mendirikan hotel itu pasti adanya perizinan dari pemerintah untuk mengelola limbah, untuk pembuangan limbah itu. Kalau kita ada yang namanya pembuangan yang kalian maksud, lama kelamaan kan itu akan bau.
Dan simpel saja. Bagaimana kalau begitu kita ganti saja pertanyaannya kan? Sudah dibilang tadi sampah cairnya itu dibuang ke dalam satu yang sudah dapat perizinan. Apakah yang dipertanyakan di situ kan kalian bilang tadi kalau dalam sebuah pembangunan hotel tentu ada pembuangan akhirnya seperti itu. Lama-kelamaan itu kan akan mengakibatkan bau. Dan juga seperti yang kita lihat sekarang makin banyak wisatawan, makin banyak produksi sampah juga. Ada tanggapan? Saya berikan waktu 1,5 menit. Untuk mencegah timbulnya bau itu ada di hotel itu kan ada zatnya yang dimasukkan ke dalam pembuangan itu untuk mencegah bau. Terus yang kedua, air itu atau limbah itu bukan disimpan dalam wadah sehingga dia tidak akan mengurang. Tentu dia akan mengurang karena meresap. Karena yang tempat pembuangan itu bukan dalam botol ataupun tangki ataupun semacamnya. Oke, saya berikan waktu 1,5 menit untuk memberikan tanggapan. Tapi sebelum itu mungkin ada tanggapan dari LSM akan pertanyaan-pertanyaan itu. Mau jawab pertanyaan? Oke, 1 menit dari sekarang. Oke, jadi yang melakukan kegiatan tadi apa? Di Taman Nasional Komodo dengan di Labuan Bajo itu didirikan pada masyarakat. Contohnya di TNK sebanyak 35 orang masyarakat terdiri dari dalam kawasan Taman Nasional Komodo. Oke, saya berikan waktu 2 menit untuk menjawab semua pertanyaan. Berarti MPS itu hanya di TNK saja. Kalau di Labuan Bajo, tadi kan kamu bilang melibatkan masyarakat Labuan Bajo. Apa contoh kegiatan atau apa yang mereka melibatkan warga masyarakat Labuan Bajo? Maksudnya bukan di Pulau Komodo. Terus tadi dari kelompok pemerintah mengatakan kalau suatu hotel itu mau dibangun ada perizinan pembuangan limbah. Ada satu hotel yang sudah dibangun dan sudah dijalankan, mereka membuang limbah cairnya itu ke got yang mengakibatkan bau kalau kita lewat tempat itu hotel. Bagaimana tanggapan kalian? Tanggapan tim pemerintah? Tidak, inisial hotelnya, tapi oke, inisial R hotelnya. Oke, apakah ada tanggapan dari LSM maupun pemerintah? Saya berikan waktu 1,5 menit untuk memberikan pernyataan. Baik, itu kan hanya satu dari sekian banyak hotel di Labuan Bajo. Bisa saja itu hotel belum dapat perizinan ataupun mereka lalai dari. Berarti itu program mereka juga lalai. Kenapa tidak dicek? Di sini kan pemerintah hanya memberikan izin. Jadi dalam mengolah limbah industri tersebut itu pihak hotel sendiri. Oke, apakah sebelum itu ada tanggapan dari pihak LSM? Oke, saya berikan waktu 1,5 menit. Jadi pembentukan MPS menjadi salah satu solusi untuk mengurangi sampah baik di pemukiman masyarakat maupun di lokasi-lokasi wisata. Pemda Manggarai Barat, masyarakat, pelaku wisata pun maupun lembaga swadaya masyarakat untuk bekerja sama mengenai sampah-sampah di seluruh Labuan Bajo Komodo. Saya berikan waktu kepada masyarakat untuk menjawab semua pertanyaan dalam waktu 2 menit. Tadi bilangnya kalau pemerintah hanya memberikan perizinan. Terus kalau hanya memberikan perizinan, kenapa sampai dipermasalahkan? Gitu.
Karena kita lihat dari tema upaya pemerintah, jika misalnya hanya dikatakan dari pihak pemerintah hanya memberikan perizinan, berarti tidak masalah kalau sebuah hotel itu hanya menumpuk sampahnya selagi di area hotel tersebut. Di sini kan kita lihat peran pemerintah, temanya sendiri yang dibuat itu adalah peran pemerintah. Bagaimana tindakan dari pemerintah terkait itu kan bagian dari hotel yang lalai yang tidak menjaga kebersihan lingkungan. Dari pencemaran tersebut, dari tindakan pemerintah yang kita lihat dalam debat ini, bisa dikatakan bahwa pihak pemerintah sendiri lalai dan pihak pemerintah hanya mengandalkan label nama pemerintah. Oke, apakah ada tanggapan dari pemerintah dan LSM? Oke, kita satukan semua pertanyaan. Jadi silakan LSM bertanya dalam waktu 1 menit. Jadi tadi kan penghasilan sampah dalam perharinya berjumlah 13 ton. Oke, jadi pertanyaan saya, apa upaya pemerintah agar bisa mengurangi penghasilan sampah yang bisa mencapai 13 ton perharinya? Mengurangi. Saya berikan pemerintah waktu 2 menit untuk menjawab semua pertanyaan. Baik, upaya pemerintah untuk mengurangi penghasilan sampah per tahun itu 13 tahun per hari itu dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk menerapkan 3R di lingkungan masyarakat. Sebenarnya itu hal yang paling mudah untuk mengurangi penggunaan sampah itu dengan menerapkan 3R di lingkungan masyarakat. Oke, apakah ada tanggapan dari masyarakat dan LSM? Pihak masyarakat dahulu. Ini adalah pernyataan terakhir dari argumentasi. Setelah ini kita akan langsung ke kesimpulan. Terima kasih. Di sini kan dari pihak pemerintah sendiri sepenuhnya menyalahkan masyarakat. Saya ingin bertanya kepada LSM, bagaimana tanggapan LSM terkait argumentasi dari pemerintah yang sepenuhnya sampah 13 tahun ini dipersalahkan kepada hasil konsumsi masyarakat dan bukan dari perhutanan dan lainnya. Terima kasih. Oke, saya berikan waktu 1 menit kepada pihak LSM. Tapi pemerintah belum menerapkan 3R kepada masyarakat. Oke, saya harap ini adalah pernyataan terakhir dari pemerintah dan harus merangkum semua jawabannya. Jadi itu pemerintah itu yang menerapkan 3R, itu bukan masyarakat itu sendiri. Bukan melalui ada sosialisasinya di mana-mana, dan juga yang paling banyak itu melalui spanduk dan poster. Secara tidak langsung itu menyuruh masyarakat untuk menerapkan 3R di lingkungan masyarakat. Dan 3R itu sangat mudah dilakukan. Oke, agar tidak memperpanjang waktu, jadi kita lanjutkan ke kesimpulannya, teman-teman. Jadi untuk kelompok pemerintah, saya berikan kesempatan untuk membaca kesimpulan. Baik, kesimpulannya adalah pemerintah sudah merealisasikan upaya pengelolaan sampah, akan tetapi banyaknya masyarakat yang kurang sadar ataupun peduli terhadap sampah sehingga membuat lingkungan menjadi kotor dan tidak sehat bagi kesehatan. Akibatnya banyaknya muncul berbagai penyakit. Oke, saya berikan kesempatan untuk masyarakat untuk memberikan kesimpulannya.
Kesimpulan dari kelompok kami, tantangan dalam pengelolaan sampah dilihat dari aspek pemerintah daerah itu sendiri. Bagaimana hal positif itu berbuat hal lebih baik lagi, menjadikan sebuah peluang yang baru yang bermanfaat dengan perencanaan yang matang didukung dengan sumber daya dan prasarana yang memadai. Akan tercipta peluang menjadikan lingkungan yang bersih, nyaman, dan berkelanjutan untuk masa depan. Oke, sekarang dari pihak LSM untuk menyampaikan kesimpulannya. Dari data yang kami baca di internet, dapat disimpulkan bahwa kebersihan lingkungan di Labuan Bajo ini belum direalisasikan karena banyak tempat yang memiliki tumpukan sampah seperti di pasar, Pantai Pede, dan di jalan raya, sehingga masalah sampah di Labuan Bajo menjadi persoalan serius yang terus-menerus disoroti wisatawan, para pelaku usaha maupun pemerintah pusat. Produksi sampah di Kota Labuan Bajo tercatat mencapai 112 meter kubik per hari dengan jenis yang beragam. Oke, kesimpulannya, tantangan dalam pengelolaan sampah adalah masalah semua kalangan, yaitu masyarakat ataupun pemerintah. Dari masyarakat itu sendiri harus memiliki kesadaran yang tinggi akan kebersihan lingkungannya, sedangkan dari pemerintah juga melakukan tindakan untuk terjaganya kebersihan lingkungan tersebut. Jadi, sekarang kita akan lanjutkan ke sesi voting untuk menentukan siapa menjadi pemenang akan debat ini. Saya minta sesi votingnya adalah secara demokrasi, yaitu voting satu persatu menulis nama masyarakat, pemerintah, masyarakat ataupun pemerintah. Oke. Karena LSM di sini bersifat netral, jadi mereka tidak memihak. Silakan teman-teman dari audiens untuk menulis di kertas kecil. Saya berikan waktu 5 menit. Dari hasil demokrasi tadi, yang menang di sini adalah pihak pemerintah dari 21 poin. Masyarakat 17 poin. Selamat untuk yang sudah memenangkan debat kali ini. Untuk yang kalah, ingat, kalah adalah kondisi sementara. Jangan cepat menyerah, karena menyerah yang membuat itu semua itu menjadi permanen. Akhir kata, saya sampaikan terima kasih banyak. Jika ada kata dan perbuatan yang tidak berkenan, saya ucapkan saya sebagai moderator Argo Seluruh, kami undur diri.